Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tim akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Efektivitas Forecasting sebagai upaya minimalisasi overstock dan stock out produk makanan instan. Kami lakukan dengan studi kasus di PT Mama Fuji. Penelitian ini berkaitan dengan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah Global Supply Chain Management. Latar belakang penelitian ini diawali dari observasi pada e-commerce. E-commerce memberikan data statistik di tahun 2022 itu menunjukkan peningkatan sebetulnya yaitu sampai di 4,46%. Memang sih industri makanan dan minuman itu fluktuatif sekali. Jadi meningkatnya pertumbuhan e-commerce memberikan pengaruh besar bagi industri makanan dan minuman. Dan industri makanan dan minuman mengalami permintaan pasar yang fluktuatif. Sementara UMKM secara umum itu belum memiliki sistem perencanaan produksi yang efektif. Sehingga sering terjadi overstock atau out of stock. Kondisi seperti ini banyak mengakibatkan pada produk itu rusak atau turunnya performa perusahaan itu sendiri, terutama di UMKM. Dari sekian masalah itu kami identifikasikan bahwa di PT Mama Fuji itu penjualan tingkat fluktuasinya tinggi sekali. Kebijakan dari PT Mama Fuji selalu berusaha memenuhi permintaan dengan memaksimalkan kapasitas produksi. Kemudian belum ada metode peramalan permintaan yang efektif dan komprehensif. Kemudian timbul kerugian. Sebenarnya ini banyak sekali terjadi di sana. Timbulnya kerugian akibat dari gap peramalan dan actual sales itu sendiri. Kemudian belum ada pengklasifikasian, pengelompokan dari produk dari beberapa jenis yang diproduksi itu. Sehingga rumusan masalah di sini bagaimana metode dan cara mengklasifikasikan produk-produk yang dihasilkan PT Mama Fuji untuk memudahkan pengendalian produk, terutama di persediaan. Kemudian bagaimana menentukan metode peramalan yang efektif dalam mengatasi permintaan periode berikutnya yang menghindari kerugian akibat stock out atau overstock. Sehingga tujuannya seiring dengan rumusan masalah menggunakan metode apa dan melakukan pengklasifikasian produk-produk yang dihasilkan di PT Mama Fuji ini untuk memudahkan pengendalian produk atau persediaan. Menentukan metode peramalan atau forecasting yang efektif dalam mengatasi permintaan periode berikutnya untuk menghindari kerugian akibat stock out dan overstock. Penelitian ini mengambil dasar teori terkait dengan forecasting dari Rob Hindardman dan Athanasopoulos 2018 menunjukkan bahwa peramalan merupakan proses memperkirakan berapa banyak permintaan di masa depan termasuk kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan akan suatu barang atau jasa. Kemudian dari Heiser-Ender terdapat dua pendekatan dalam peramalan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, dua pendekatan ini dari metode kuantitatif itu ada time series dan ada kausal. Dari time series itu ada regresi, smoothing, dekomposisi. Kemudian dari kausal ada regresi linear, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomi. Beberapa model yang ada dari kondisi perekonomian atau permintaan, itu ada membuat kondisi yang ada itu ada pola siklis, ada pola musiman, ada pola horizontal, dan ada pola tren.
Kemudian ada dasar teori yang akan digunakan dalam pengelompokan terutama dengan menggunakan analisis ABC. Menurut Wahyuni, analisis ABC menggunakan prinsip Pareto dan bertujuan untuk memfokuskan pengendalian persediaan pada produk-produk yang memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan produk yang bernilai rendah. Kelas A merupakan persediaan dengan nilai volume tahunan rupiahnya yang tinggi. Kelas B persediaan dengan nilai volume tahunan rupiah menengah. Dan kelas D merupakan persediaan dengan nilai volume tahunan rupiah yang rendah. Biasanya hanya sekitar 10%. Paling banyak biasanya seperti itu sih. Nah, sehingga di sini ada pengkategorian kelompok A, B, dan C. Kelompok A biasanya 5-25%, kelompok B 20-40%, dan kelompok C 40-75%. Forecasting time series dilakukan dalam penelitian ini untuk 5 produk teratas. Tergolong kelompok A, diantaranya adalah rendang 700, keripik bawang 1, keripik bawang 2, rendang mini, rendang 160. Forecasting dilakukan menggunakan 5 metode, yaitu moving average, single exponential smoothing, double exponential smoothing atau Holt method, linear exponential smoothing atau Winter method, dan trend linear yang digunakan. Forecasting dari produk rendang 700, keripik bawang 01, keripik bawang 02, rendang mini, dan dendeng 160. Rangka pemikiran yang ada dalam pemikiran ini diawali dari problem yang ada, yaitu fluktuasi terjadi pada penjualan di e-commerce sehingga menyebabkan gap antara permintaan dan ketepatan produk. Ketepatan produksi selama 2022 sampai 2023. Kemudian adanya data permintaan dan produksi di PT Mama Fuji itu, kemudian dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis ABC untuk mendapatkan pengkategorian yang tepat, kemudian dicari metode peramalan yang paling baik atau yang tepat dengan metode kuantitatif model analisis time series menggunakan Minitab 22. Peramalan menggunakan moving average, single exponential smoothing, double exponential atau Holt method, dan berikutnya ada linear exponential smoothing atau Winter method serta trend linear. Pengujian kesalahan peramalan dengan menghitung mean absolute deviasi atau MAD, mean square error atau MSE, dan mean absolute percentage error, MAP. Kemudian dicarilah error terkecil untuk seluruh kode produk yang dianalisis dan hasilnya itu yang akan dipilih. Desain penelitian dalam hal ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, kemudian variabel yang ada dalam penelitian itu adalah peramalan permintaan, terutama di e-commerce, peramalan permintaan. Nah, nanti dicari mana yang paling efektif. Populasi dan sampel di sini dilakukan pada semua produk yang ada di PT Mama Fuji sebanyak 36 produk. Kemudian dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode yang memilih mana yang teratas, dan ada beberapa problem dalam proses penjualan. Kemudian dilakukan analisis ABC dan dilakukan 5 produk yang penjualan tertinggi. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan penelitian ini adalah data yang diambil dari catatan manual dan penarikan data dari sistem yang ada di perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian dari kegiatan ini, yang pertama dengan menggunakan analisis ABC. Analisis ABC di sini dari data yang terhimpun itu menunjukkan 5 produk yang teratas yang akan diambil, yaitu melalui pengkategorian dari kelompok ABC itu tersendiri.
Kelompok A sebanyak 9 item atau 80% dari presentasi investasi. Kemudian kategori B ada 8 item atau yang dari nilai investasinya itu 15%. Kemudian kategori C ada 13 item dari nilai investasi itu sendiri terhitung 5%. Hasil penelitian dengan pengkategorian kelompok ABC diambil kelompok A dari 9 item itu yang tertinggi itu ada 5 produk ini, yaitu rendang asli 700 gram, kemudian kue bawang 750 gram, dan kue bawang original yang 250 gram, rendang daging mini di sini ya, 350 gram, dan dendeng balado keriting. Nah, ini yang menjadi sampel dari penelitian ini. Hasil penelitian dari 5 produk ini dilakukan dengan menggunakan Minitab. Hasil forecastingnya menunjukkan untuk rendang 700 ini dengan 5 metode tercapai dan tercatat MAP, MAD, MSD yang terendah itu dengan menggunakan metode Winter. Tercapai di sini MAP-nya 1,16, MAD-nya 15,37, MSD-nya 0,63. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka dapat dibandingkan data aktual dan ramalan produk yang 700 itu ternyata benar dari yang MAD, MSD, dari yang terkecil tadi menunjukkan hasil yang mendekati aktual adalah metode Winter dengan hasil yang harus diproduksi itu sebetulnya 790,465 atau 790 pack. Dari forecasting itu bulan Oktober sampai Januari 2024 itu Oktober 790, kemudian November 1705, Desember 2303, dan Januari 2024 itu 2626 pack. Nah, berikutnya untuk produk kue bawang dengan kode kue bawang 002 ini juga sama sebetulnya, menunjukkan dari 5 metode ini yang mempunyai MAP, MAD, dan MSD yang terendah adalah metode Winter, yang menunjukkan bahwa yang mendekati data actual itu adalah dari Winter. Dengan forecast November sampai di Januari itu menunjukkan November 1087, Desember 1079, dan Januari 1073. Kemudian hasil forecasting produk kue bawang 1 itu menunjukkan Winter juga mempunyai MAP, MAD, dan MSD yang terendah, sehingga yang mendekati aktual itu adalah data dari metode Winter sebesar 1684, sehingga forecastingnya untuk Oktober 1684, November 4764, Desember 5824, dan Januari 7258. Dari ini, dari hasil analisis juga menunjukkan hal yang sama, bahwa menggunakan metode Winter yang mendekati optimal, mendekati aktualnya adalah 1632. Sehingga sama juga berikutnya untuk rendang
dendeng rendang 190 juga sama. Nah, terakhir ini adalah MAD, MLP, MAPE, MAD dan MSD-nya juga winter yang terendah dengan forecast mendekati actualnya sebesar 620. Dengan forecast dari Oktober sampai Januari menunjukkan Oktober 620, November 997, Desember 1269, dan Januarinya 1062. Nah, dari semuanya itu tadi menunjukkan bahwa hasil pengolahan data dengan software Monitor 22 menunjukkan bahwa kode item rendang 700 memiliki persentase error terkecil pada metode peramalan winter method, di mana APE-nya yang dihasilkan adalah sebesar 1,16, sedangkan metode kue bawang 1, kue bawang 2, dan rendang mini dan dendeng 160 persentase error terkecil juga dihasilkan dari winter method. Langkah berikutnya mengimplementasikan metode winter untuk peramalan periode selanjutnya, dan hasilnya menjadi salah satu pengambilan keputusan di PT Mama Fuji Group. Demikianlah hasil penelitian dengan kesimpulan bahwa hasil analisis ABC menunjukkan bahwa 5 produk yang memiliki peringkat tertinggi di kelas A, yaitu produk dengan kode item rendang 700, kue bawang 01, kue bawang 02, rendang mini, rendang 160. Persentase dari kelima varian produk ini menyumbangkan angka 65,68% dari total nilai investasi, di mana kelima varian produk itu menunjukkan produk unggulan dari PT Mama Fuji. Penerapan winter method merupakan metode terbaik yang memiliki persentase error terkecil untuk seluruh item. Nilai MAPE yang dihasilkan masing-masing item, rendang 700 sebesar 1,16%, kue bawang 02 sebesar 8%, kue bawang 1 sebesar 5%, rendang mini sebesar 25%, dan rendang dendeng 160 sebesar 3,92%. Saran yang dianjurkan di sini adalah PT Mama Fuji dapat mempertimbangkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan winter method. Fokus dalam perbaikan metode peramalan ada PT Mama Fuji dengan mempertimbangkan strategi promosi, meningkatkan penjualan dengan untuk produk yang slow moving. Aktivitas promosi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko akumulasi inventory. Demikianlah kami dari tim atas nama sebagai ketua Dr. Tukhasilul Inaro dengan anggota Dr. Sugiono dan mitra penelitian kami dari kampus lain, yaitu Dr. Bambang Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.